Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali terus bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Bersama kami, saya Hersy Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Ini ada persoalan serius nih Mas Irsu ya, yang perlu kita Ya, bahas. iya, dan saya kira kita ngomongin pasti topik tunggal dan saya kira ini sampai besok, sampai pekan depan, sampai kapanpun seperti yang saya bilang sampai akhir, sampai kiamat juga nggak akan beres nih urusannya. Karena sekarang ini Barreskrim Mabes Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan kasusnya di stop demi ketenangan, itu ya, demi ketenangan dan memberi kesempatan terhadap pemerintahan Prabowo untuk bisa bekerja dengan tenang. Justru dengan pernyataan itu saya kira situasinya tidak akan tenang ini. Kita bisa bisa pastikan tidak akan tenang karena apa? Karena kemudian kok orang kesannya dipaksa harus percaya dengan hasil dari kepolisian. Padahal kan sebenarnya polisi bukan domain polisi untuk menentukan ijazah itu asli atau tidak. Bahwa polisi itu punya temuan semacam itu nantinya harusnya dibawa ke pengadilan kan, Mbak Agi ya, diuji dan kemudian di challenge tentu saja oleh mereka yang menggugat. Dan kemudian yang paling penting ya ditunjukkan pada publik dan kemudian publik itu bisa membuktikannya dengan lembaga yang lebih independen. Karena bagaimanapun juga ini mohon maaf dengan teman-teman kepolisian mungkin Anda sudah bekerja keras dan sebagainya dalam melakukan ini karena cepat banget kan prosesnya memeriksa 39 orang saksi dan sekarang udah beres gitu, walaupun kalau diperiksanya kayak Pak Jokowi sih 2 hari juga cukup lah ya kalau cuma 1 jam 1 jam gitu. Tapi yang perlu teman-teman polisi sadari bahwa tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi terutama dan kemudian juga lembaga kepolisian yang dianggap masih bisa dikooptasi oleh Pak Jokowi itu kan sekarang dalam titik yang terendah. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan supaya tidak gaduh itu ya diserahkan ke pengadilan. Mestinya begitu ya Mbak Agi ya. Iya, saya rasa pernyataan polisi dan keputusan polisi ini malah akan makin kian gaduh ya. Iya. Riweh gitu. Mm, Karena mm, orang bertanya begitu. Eh, Apalagi kalau seandainya kita melihat berbagai kasus gitu ya. Ada seringkali polisi itu bermain dan kemudian membuat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, terutama dari kepolisian. Ini kemudian kepercayaannya itu rendah begitu. mm, Nah, sekarang dengan adanya keputusan dari ini, kemudian penyidikannya dihentikan. mm, Mereka menyatakan bahwa semuanya asli, yaitu dari mulai ijazah, skripsi, ijazah UGM maupun ijazah SMA, pokoknya semuanya asli lah, mm, nggak ada yang palsu mm, dan semuanya identik dengan ijazah teman-temannya Jokowi mm, pada saat kuliah begitu. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan juga Mas Yesu. Mereka tidak menjelaskan loh siapa teman-teman Jokowi yang dikatakan mm. ijazahnya itu identik begitu. Selain tadi seperti dikatakan Mas Hersu bahwa orang ini jadi bertanya-tanya begitu karena tidak dibuka di publik. Kita hanya disuruh 100% percaya kepada kerja polisi begitu. Mm. Apa iya itu bisa sekian banyak rakyat yang sudah apalagi mereka para ahli begitu ya Mm. yang sudah meneliti ini sampai oh hampir tiap hari mereka bersuara bahkan sampai detail sekali mereka melakukan penelitian dan mereka ini bukan orang-orang sembarangan, mereka punya ilmunya begitu. Begitu juga dengan bagaimana dengan eh, lulusan yang sama juga dari UGM, baik itu ada yang ada yang angkatannya 89, ada yang angkatannya 80 juga begitu, ada yang angkatannya sesudah di bawah Pak Jokowi, artinya ada yang kakak kelas, ada yang adik kelas begitu. Yang mereka ini bersuara dan mereka ini bukan orang sembarangan, mereka ada yang guru besar, Mm. mereka ini dosen, mereka ini doktor gitu dan mereka menyuarakan dan mereka meragukan terhadap ijazah Ya, Pak ya. Jokowi dengan berbagai alasan gitu. Ya, 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 ya. Dan bagaimana dengan Pak Iya, Kasmujo? jadi Dengan jadi bagaimana dengan dalam Pak hal ini Kasmujo kita gitu ya? mempertanyakan. Bagaimana dengan Pak Kasmujo? Bagaimana dengan tanda tangannya Iya, Pak Sumitro? Kok dan namanya itu bisa beda gitu ya? itu akan dijelaskan dalam ini Mas Hersu dalam konferensi pers Pak Juhandani tersebut ya Direktur di yang menyatakan bahwa tanda tangan dari pembimbing utamanya yaitu Pak Ahmad Sumitro itu juga identik. Jadi artinya adalah asli. Kita melihat secara kasat mata saja, saya bukan ahlinya, Mas Yesus bukan ahlinya, dan saya banyak ribuan orang lainnya gitu, netizen juga bukan ahli begitu, tapi melihat sekilas saja itu berbeda antara tanda tangan Pak Ahmad Sumitro di ijazah anaknya sendiri yang juga lulusan Fakultas Kehutanan UGM, yaitu
Aida Greensbury yang sekarang bermukim di Australia, dia mengunggah ijazahnya gitu, bahwa ijazah saya ditandatangani oleh ayah saya dan nama ayah saya adalah Sumitro, Sumitro, depannya sama ya, Ahmad begitu. Sementara di ijazah Pak Jokowi jelas tanda tangannya berbeda, tarikannya, ketegasannya, kemudian lengkung-lengkungnya itu berbeda, juga namanya memakai SOE begitu. Apakah seseorang, apalagi dia seorang profesor ditulis di ijazah Pak Jokowi, ini di luar apakah dia profesor atau tidak begitu kan, itu juga menjadi polemik juga gitu. Tapi di situ apakah seseorang dengan level setinggi itu gitu yang semuanya tuh serba rigid biasanya kan, dan mereka sangat teliti, namanya ditulis berbeda, apakah mau tanda tangan? Saya tidak pernah mau menandatangani Sama ya. apa ijazah, bukan ijazah ya, Ini ya ijazah, lembar skripsi pengesahan ya, gitu lembar pengesahan di skripsi dari ya. lembar pengasahan begitu dari mahasiswa yang jika nama saya ditulis betanya tanpa THA begitu. Karena kadang itu mereka silap saja beta seperti biasa gitu. Karena kalau itu masuk ke dalam ruang digital, beda satu apa angka saja, beda satu huruf saja itu sudah nggak akan keluar Mas Hersu. Hmm. Kita misalnya mencari nama Mas Hersu apa begitu ya, masuk ke ini nggak akan keluar. Kadang akan keluar yang mirip-mirip begitu. Tapi itu sudah berbeda sekali gitu. Jadi apakah dia mau menandatangani itu begitu ya? Ya mungkin apakah ada alasan bahwa dia berbaik hati sehingga daripada bikin tulisan yang lain lagi, bikin ini ya sudahlah saya tanda tangani meskipun nama saya salah. Apakah bisa seperti itu begitu? Jadi ya ini memang pertanyaannya banyak ya dalam hal ini karena memang tidak dibuka ke publik. Satu lagi, dikatakan oleh Pak Juhandani bahwa ada tiga teman Jokowi yang sebagai pembanding. Pembanding ini dari mana? Apakah pembanding ini dari sisi Pak Jokowi sendiri, teman-teman yang selama ini membela Pak Jokowi atau mendukung Pak Jokowi, ataukah ada pembanding dari pihak yang eh, eh, membandingkan ijazahnya bahkan mengupload ijazahnya di media sosial itu, dan mereka ini juga lulusan UGM, mereka ini juga doktor lulusan eh, dokter lulusan luar negeri, mereka juga ada yang berasal dari fakultas teknik juga begitu. Jadi secara keilmuan mereka pun memiliki ilmunya begitu, mereka membandingkan baik itu ada watermarknya apa dan sebagainya begitu. Apakah mereka ini yang dijadikan sebagai ijazah pembanding oleh pihak Bareskrim? Ini kan tidak dibuka Mas Hersu siapa saja orangnya itu begitu. Kalau tiga orang yang terakhir ini ya memang sangat kencang membela Pak Jokowi. Mereka ini adalah, ini saya buka catatan saya saja. Mereka ini adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB itu Andi Pramaria yang belakangan ini kemudian muncul. Katanya Andi Pramaria ini tidak mau muncul gitu. Tadinya begitu, tapi belakangan ini kan memang muncul. Dia adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB. Dan kemudian ada Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia, Persero ya, eh, Mustoha Iskandar. Dan kemudian satu lagi Komisaris Independen PT Perkebunan 14 ya Wonojiwo. Ini mereka adalah orang-orang Pak Jokowi semua dan mereka ini memiliki karir yang ketika pemerintahan Jokowi ini cemerlang semuanya begitu. Seperti misalnya Mustoha Iskandar misalnya ya, ini Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia, ini karirnya panjang sekali. Selain akhirnya berada di Pupuk Indonesia, sebelumnya dia adalah di RUT gitu kalau tidak salah itu dari Perhutani ya. Kalau Pak Pak Jokowi dulu Inhutani, kalau ini dari Perhutani begitu. Dan mulai tahun 2014 ketika Pak Jokowi itu menjabat, kemudian dia pensiun, masuk lagi ke jabatan berikutnya. Ada di Komut, ada di bagian apa jabatan Board of Director atau direktur begitu, sampai dengan kemudian menjadi Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia. Ini BUMN besar ya, salah satu BUMN kita yang besar. Kemudian Fronojiwo, ini juga dia ini defendernya Jokowi ya, ini cukup terkenal tuh. Karena memang cukup aktif di media sosial Fronojiwo ini, dan dia juga selalu membela Pak Jokowi. Ya, dia adalah pejabat Komisaris Independen di PT Perkebunan Nusantara 14. Kita tidak menafikan bahwa mereka ini lulusan UGM, begitu ya. Mereka ini juga orang-orang pandai yang pantas menduduki jabatan tersebut. Tapi kita juga tahu mereka ini adalah close friend dari Pak Jokowi, Ya. circle-nya Pak Jokowi begitu. Bahkan kemudian untuk bahkan untuk yang dari NTB yaitu Andi Pramaria ini kan kemudian terbuka bahwa dia pernah memiliki kasus begitu ya Mas Hersu, kasus korupsi yang dia pernah dijadikan tersangka di Kajari NTB, tapi kemudian tiba-tiba di SP3.
Kalau tidak dibawa ke pengadilan, kemudian dibuka di pengadilan, pakai big screen, ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di situ juga ada ahli lain yang di luar dari lapornya Bareskrim, orang mempertanyakan, kok nggak percaya sih sama negeri kita sendiri? Ya masalahnya terlalu banyak kasus yang membuat kita tidak percaya, begitu kan? Kalau seandainya tidak banyak kasus sebelumnya, gitu, kita mungkin akan percaya-percaya saja, gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini memang akan complicated. Makanya tadi saya sengaja mensitir di depan pernyataan dari Pak Juhandani Raharjo Puro yang menyatakan bahwa dengan memberikan kepastian kepada masyarakat itu untuk menciptakan ketenangan. Saya kira ini targetnya tidak akan tercapai. Yaitu tadi berat untuk menciptakan semacam itu kalau ini tidak dilakukan secara prosesnya terbuka. Apalagi kan kemarin-kemarin sebenarnya seperti Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDIP yang pernah menjadi yang diaku sebagai ibunya. Itu kan seperti Mhm. ibunya kata Pak Jokowi saja sudah mulai yang tidak pernah bersuara akhirnya kan bersuara gitu. Dia pasti Pak Ibu Megawati juga prihatin dengan situasi ini urusan begini aja kok nggak beres-beres gitu ya. Dan kemudian mendorong untuk diperiksa untuk ditunjukkan pada publik. Tapi kan Pak Jokowi sampai sekarang terus menghindar dan kelihatan sekali dalam hal ini pun dia tidak konsisten kan karena dia menyatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan ijazah itu kecuali itu atas perintah hakim. Nah, di Pengadilan Negeri Surakarta yang dia digugat oleh Muhammad Taufik dan Tipu UGM, kan dia malah memilih deadlock ketimbang menunjukkan ijazahnya ketika dalam proses mediasi. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang begini ini yang membuat publik tidak percaya, bukannya publik yang membuat gaduh, tapi justru Pak Jokowi Betul. sendiri yang sering membuat gaduh situasi gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi deadlock di apa namanya di Pengadilan Negeri Surakarta ya, ini kan memang dibuat begitu. Kita Mm-mm. menantikan nih, apakah nanti minggu depan ya kalau tidak salah begitu akan dimulai sidang yang baru begitu, sidang pertama ya, karena kemarin 4 kali itu adalah sidang mediasi. Yang terakhir eh, yang lain datang yaitu dari pihak KPU, dari pihak SMA 6, dari UGM, tapi dari Jokowi ini tidak hadir, kuasa hukum Jokowi tidak hadir. Walaupun sudah ditawarkan gitu melalui Zoom apa dan sebagainya, mereka juga tidak mau begitu. Nah, sekarang menunggu apakah janji Jokowi yang diucapkan pada awal Mei begitu, yang dia mengatakan kalau seandainya nanti Pengadilan Negeri Surakarta atau hakim memerintahkan saya untuk memperlihatkan ijazah asli, saya akan lakukan. Nah, sekarang masalahnya hakim akan memerintahkan itu atau tidak? Kita masih menantikan Nah, hakimnya siapa, hakimnya memerintahkan itu atau tidak, begitu kan Mas Hersu? Ini iya, perjuangan ini masih panjang ini, iya, apa namanya detik demi detik kita masih iya. melihat Dan pitil minilnya itu iya. bagaimana berlangsung. Nah, Selamat siang ya guys. Kali ini aku mencoba menganalisa ya. Pertama, laporan Pak Jokowi ke Polda Metro terkait dia menyebut beberapa nama ya, Roy Suryo, kemudian Resmond Sianipar, kemudian menyebut Dr. Tifa ya, menyebut Egy Sujana, menyebut Dr. Tri Kurnia, Rizal Fadilah dan lain-lain yang intinya bahwa mereka ini dituduh melakukan fitnah ya. Lalu itu yang pertama. Lalu proses yang kedua, Pak Jokowi pada saat itu mengatakan membawa ijazah asli dalam map kuning dan seminggu setelahnya adik iparnya, berarti adiknya Bu Iriana ya. Bu Iriana ini ya kalian tahu ya, Bu Iriana ini dengan saya sekolahnya kakak kelas. Jadi saya lulus SMA 384, Bu Riana itu istrinya Pak Jokowi itu lulus SMA 3 Surakarta tahun 83. Nah, saya tidak bahas itu, tapi saya bahas bahwa mereka menyerahkan bukti-bukti jasa asli, jelas itu semua media memuat dari perguruan tinggi, SMA, SMP sampai dengan SD ya guys ya, perguruan tinggi, SMA, SMP sama dengan dan SD. Tapi apa yang terjadi ya dari bagian humas itu Polda berikutnya di bagian ketiga mengatakan bahwa yang diserahkan itu fotokopi bukan asli. Nah, kalau kita kuak di pasal 242 KUHP, maka apa yang disampaikan itu bisa masuk kategori pemberian keterangan palsu di dalam akta otentik, karena orang membuat laporan polisi, membuat pengaduan itu kan aktanya otentik, bukan akta buatan, guys. Jadi dari fakta-fakta ini terang kepada kita, maka masyarakat boleh melapor, boleh juga tidak melapor, karena ini
pidananya bukan pidana aduan, tapi pidana biasa. Jadi bedanya pidana aduan dan biasa, kalau aduan itu hanya bisa dituntut kalau dari mereka itu merasa dirugikan, misalkan perzinahan suami atau istri yang berzina, maka suami atau istrinya bisa melaporkan. Pencurian dalam keluarga, ya, maka kalau bapak ibu punya anak, anaknya nakal suka nyuri, itu laporan polisinya itu namanya delik aduan, hanya bisa dituntut kalau orang tuanya itu mengadu, ya. Kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya itu juga masuk delik aduan. Nah, kalau biasa itu kejahatan yang tidak memerlukan orang mengadu, maka negara bisa mengambil alih, misalkan pembunuhan, perampokan, dan penipuan seperti ini ya guys ya. Jadi ini yang saya ajarkan, dan ini saya ajarkan kepada eh, jamaah TikToker yang mau belajar, tapi saya tidak menjelaskan ini kepada pendukungnya Pak Jokowi, karena pendukungnya Pak Jokowi kalimatnya cuma dua, dipenjarakan, ditangkap, dan sebagainya. Jadi mereka tidak akan pernah bisa mencerna, padahal saya menyebutnya dengan pasal-pasal, ya. Jadi ini merupakan satu bentuk kontrol sosial bahwa orang tidak boleh di muka umum itu dengan enaknya mengatakan asli, kemudian merubahnya menjadi tidak asli, atau asli kemudian merubahnya menjadi fotokopi. Dan terakhir di konklusinya ini menandakan kepada kita sampai hari ini tidak pernah ada ijazah asli itu ditunjukkan. Oleh karenanya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada Ray Suryo, Resmond Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, kemudian tidak juga pada Pak Rizal Fadilah, ya, dan Bu Trikurnia, ya, itu tidak bisa karena yang aslinya tidak belum pernah ditunjukkan begitu, ya. Nah, ini ada kasus lain sebenarnya juga yang hari ini mulai disidangkan ya, di gugatan yang dilakukan oleh seorang pengacara dari Makassar, Kamardin di Pengadilan Negeri Sleman. Ini kalau cara ini melipir, yang dia gugat adalah UGM dan juga Pak Kasmujo ya. Jadi ada 8 pihak yang digugat, UGM, kemudian ini UGM-nya ini adalah rektor, wakil rektor, dan kemudian 1 sampai dekan, 4. 1-4, kemudian dekan kehutanan, perpustakaan dan sebagainya, itu semua digugat, termasuk Pak Kasmujo. Kalau Pak Kasmujo udah ngaku nyerah, dia nggak sanggup kalau untuk suruh ikut sidang persidangan. Dan ini menariknya karena gugatannya ini gugatan perdata ya, 69 triliun untuk dikerugikannya. Mungkin ini memang tidak akan bisa langsung juga menjawab persoalan, tapi setidaknya ini mulai kita juga mendapat kisi-kisi gambaran apakah UGM nanti juga akan sama, misalnya nyatakan kami tidak berhak untuk menunjukkan ijazah itu karena ijazahnya itu ada di Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Itu jadi ini bulat. Jadi bagaimana mungkin itu rakyat bisa tenang tuh kalau menghadapi situasi ini, apalagi gini. Kalau Pak Jokowi itu sebagai presiden, mungkin yang sebenarnya Madek Pandito, dia udah turun jadi presiden, nggak ngapa-ngapain lagi, nggak cawe-cawe, terus tidak memaksa anak menantunya untuk tampil sebagai pejabat publik. Saya kira mungkin orang akan selesai lah, udahlah, oke lah, itu kita tutup lembaran Jokowi sedalam-dalamnya, kita lupakan lah bahwa kita pernah 10 tahun ada masa-masa seperti ya, di eranya Jokowi yang jadi saya kira catatan hitam dalam sejarah Indonesia. Tapi sekarang kan persoalannya Pak Jokowi nggak seperti itu. Dia masih terus muncul, bahkan dia seperti disebut oleh disindir oleh Pak SBY seperti matahari kembar saja. Dan kemudian realitasnya memang terlihat sekali bahwa dia masih bisa mengendalikan pemerintahan. Ribut soal menteri-menterinya yang masih lebih loyal kepada Pak Jokowi ketimbang pada Pak Prabowo. Kemarin pergantian pencopotan Pangko Gabilhan putra Pak Tri Sutrisno, Lejen Kunto Arif Wibowo dan sebagainya, itu semua kan itu bukan hanya sekedar rumor politik bahwa Pak Jokowi masih bisa cawe-cawe. Itu semua fakta di depan mata yang publik pun bisa terlihat, terutama kalau loyalitasnya para menteri kepada Pak Jokowi yang masih berbondong-bondong datang ke Solo dan yang secara terbuka mengakui bahwa bosnya itu ya Pak Jokowi itu juga masih bosnya gitu. Jadi gimana gitu situasi ini, rakyat disuruh hidup tenang dalam situasi seperti ini gitu. Ya, situasinya ini kan memang dipelihara Mas Hersu ya sampai tahun 2029 begitu. Nah, kalau soal yang gugatan yang ada di Yogyakarta gitu kan, harusnya ini berlangsung hari ini, hari ini hari Kamis ya. Kalau yang gugatan di Solo itu kemarin hari Rabu begitu, dan itu deadlock, dilanjutkan lagi minggu depan. Nah, yang hari ini juga batal digelar begitu ya Oh, batal ceritanya, digelar karena ya. memang ada gugatan
Iya, batal digelar karena memang ada permohonan intervensi Hmm. dari Pak Muhammad Taufik ini yang menggugat di Solo. Yang menggugat Hmm. di Solo itu dia ingin juga ikut menggugat di Jogja, begitu, Hmm. di Sleman ya. Hmm. Dan tapi dia sudah mendaftarkan, ya, untungnya sudah mendaftarkan terlebih dahulu, tapi Hmm. ada syarat administrasi yang tertinggal di Surakarta, begitu katanya. Nah, kemudian tentu saja kalau dari UGM ini menolak gugatan intervensi tersebut atau permohonan intervensi karena kan makin berat ini lawannya Mas Hersu. Apalagi ini kan kita tahu Pak Taufik ini dari tipu UGM, dari nama timnya saja sudah dibuat seperti itu. Dan kemudian tapi ternyata hakim mengatakan bahwa karena itu sudah didaftarkan, maka memberikan kesempatan untuk minggu depan dari tim penggugat yang mengintervensi ini apa permohonan intervensi ini untuk membawa persyaratan administrasi tersebut. Tapi ini belum berarti bahwa dikabulkan ya. Pasti pasti ada proses lagi. Nah, saya rasa di balik itu pasti ada tarik menarik lagi Mas Hersu. Bagaimana? Malah justru ada intervensi yang di belakang. Kita bisa membayangkan seperti itu, bukan intervensi di depan seperti yang dilakukan Pak Taufik begitu, bisa jadi akan ada intervensi yang di belakang. Kita masih menunggu bagaimana ini kelanjutannya, tapi yang jelas UGM digugat senilai 69 triliun ya. Ini cukup mengejutkan gitu. Kerugiannya tentu si penggugat ini nanti harus membuktikan betul tidak kerugiannya itu bisa menjadi seperti itu begitu. Karena ini menyangkut jadi apa gaduh segala macam yang diciptakan akibat ijazah Jokowi dari sejak dulu sampai sekarang ini terutama 2 tahun terakhir ini ya membuat ekonomi Indonesia itu tidak baik-baik saja katanya dan kemudian membuat kita tidak dipercaya oleh investor asing. Nah kalau itu saya percaya sih Mas Hersu gugatan semacam ini kan juga disorot pihak asing. Pihak media-media asing saja juga memberitakan soal ini. Iya, dan soal ini ya, soal apa kegaduhan itu, saya kira dan ini kan orang banyak berharap mungkin dengan adanya kasusnya Bambang Tri dan kemudian Gus Hmm. Nur yang divonis itu membuat ada efek jerah. Ternyata kan tidak, gitu ya. Dan kalau toh ini katakan nanti akan ada 5 orang ini yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya juga dan Polda Metro Jaya dengan dasar dia memegang keputusan dari atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri bahwa ijazahnya itu asli, berarti kan mereka bisa dikenakan pidana dong. Laporan Pak Jokowi itu cukup kuat, punya alat bukti yang cukup kuat lah begitu disebutkan, dan itu akan bergulir ke pengadilan, dan kemudian katakanlah mereka juga nantinya akan divonis juga bersalah seperti halnya Bambang Tri dan juga Pak Hmm. Gus Nur itu, saya kok nggak yakin bahwa ini akan jerah gitu. Orang masih akan bermunculan orang-orang baru, orang Rismon baru. Orang seperti Rismon kan kita nggak pernah menduga tiba-tiba muncul dari tepian Danau Toba di sana kan. Yang sebelumnya paling aktif melakukan kan Roy Suryo, Dr. Tiva dan lain-lain gitu. Tiba-tiba muncul seseorang dari tepian Danau Toba dan dia bukan kaleng-kaleng. Dia punya basis legitimasi secara akademis kan begitu, dan juga argumen-argumennya solid, dan dia berani bicara di depan publik sehingga artinya dia mempublish Hmm. hasilnya kan bisa di-challenge oleh pihak yang lain. Kalau Pak Jokowi kan tidak pernah mempublish ini, jadi nggak bisa di-challenge kan begitu. Iya ya, emang luar biasa betul kalau saya melihat Bang Rismon ini ya, karena dia ini juga sudah diobok-obok Mas Hersu. Saya melihat, tapi ternyata tidak berhasil shortcut itu dan menjadi uppercut itu orang tidak percaya karena tuduhan-tuduhan bahwa dia juga memiliki ijazah palsu begitu. Jadi Rismon ini dituduh memiliki ijazah palsu, terutama ijazah S3-nya, karena menurut si penuduh itu tidak ada di dalam ya semacam apa ya, bisa dicek kalau di sini mungkin di Dikti apa dan sebagainya. Katanya dia dicek di sana dan di Jepang begitu dan tidak ada nama Rismon. Tapi Rismon pernah memperlihatkan ijazahnya itu gitu. Jadi semua ijazah S1 dia perlihatkan, di unggahannya dia, di akunnya dia gitu. Ijazah S2 dia perlihatkan, ijazah S3 dia perlihatkan, bahkan ijazah S2 ada 2 ijazah gitu. Jadi orang yang berani memperlihatkan ijazah artinya ya eh, eh, saya menuduh ijazah Anda palsu dan saya berani memperlihatkan ijazah saya karena ijazah saya asli, kurang lebih demikian. Dan Hmm. seharusnya orang yang dituduh itu juga menjawab dengan, enggak kok ijazah saya asli, sebagaimana Ya, ya, halnya ya. ijazah Anda, ini Heeh. ijazah saya. Ya, ya, Jadi, ya, ya. Saya lupa tadi menyinggung, udah ada korban baru Mbak. Itu salah seorang ya, pengacara ya. yang juga Hmm. ikut tipu UGM sebenarnya, yang namanya Zainal Mustafa ya kalau tidak salah. Hari ini Tovan, udah mulai betul. dia udah ditahan dia oleh Polres di mana? Iya, Polres Sukoharjo ya kalau tidak salah, dia betul. karena dilaporkan oleh
seorang pengacara, seorang wanita yang konyolnya dia ini dulu partnernya begitu. Jadi yang juga membantu dia untuk apa ya? Itu saya nggak tahu kasusnya itu dugaan transkrip nilai palsu ya yang Ya. dipersoalkan dan si pengacaranya ini pengacara wanita ini yang melaporkan itu dia ikut membantu juga begitu loh. Artinya sebenarnya kalau si Hmm. Zainal Mustafa ini dia ditahan juga si pelapornya ini harusnya dia juga kena kan delik karena dia partner in crime Membantu. gitu ya. Partner in crime lah gitu. Hmm. Iya, jadi ini sudah mengetahui sejak lama berarti kalau seandainya Hmm. membantu ya ketika Hmm. mereka masih berkawan baik. Hmm. Katanya tahun 2008-2009, jadi sebenarnya kasus lama. Dan kalau menurut Pak Taufik atau menurut Mustafa yang sekarang ditahan, sebetulnya kasus ini sudah kadaluarsa kalau seandainya sudah melewati masa waktu berapa ya? Sekitar 6 tahun kalau tidak salah. Mohon maaf kalau seandainya saya salah menyebut tahun. Tapi sekarang tahun 2025 artinya itu sudah kasus kadaluarsa. Tapi Hmm. ya bagaimana lagi? Ini kasus di Indonesia ini kan ya bisa ditarik ulur, Hmm. nanti dibuktikan lebih lanjut begitu dengan delik-delik yang lain, pasal-pasal yang lain begitu. Tapi yang jelas memang ini sial betul ya Hmm. Pak Zainal Mustafa ini begitu karena berkawan baik dengan seseorang yang tadinya mengetahui rahasianya, Hmm. kalau seandainya itu benar begitu ya, yang tadinya tidak menjadi persoalan sekarang kemudian menjadi persoalan. Dan eh, pernah juga Pak Taufik kan mengatakan bahwa ini si pengandu siapa sih namanya saya lupa ini karena dia Perempuan adalah ya, advokat. ya pengacara Iya, perempuan. Pak Taufik juga pengacara. dilaporkan sama dia, Mbak. Pak Taufik itu juga Betul, dilaporkan. sebetulnya ada beberapa yang dilaporkan katanya Oh. Mas Hersu. Jadi Hmm. ada channel juga apa begitu yang juga dilaporkan begitu. Jadi ya eh, cuman yang kita tahu hanya Zainal Mustafa saja yang dilaporkan. Nah ini kasus-kasus seperti ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa kalau dari pihak pendukung Pak Jokowi melaporkan itu langsung ditindaklanjuti, gercep dan sebagainya begitu. Sementara kalau dari ini sebetulnya yang dari Barreskrim sudah dilaporkan oleh tim Egy Sujana sejak 9 Desember tahun 2024 begitu kan. Tapi baru kita mendapatkan update-nya ketika sesudah Pak Jokowi melaporkan soal tentang 5 orang itu, Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April yang April. lalu. Hmm. Ya, kita Ya. baru, loh kok cepat sekali tiba-tiba ya Mas Hersi waktu itu ya, kita Hmm. konten Mas Hersi, loh sudah di 90% begitu. Hmm. Hmm. Sebelumnya kita tidak mendapatkan update-nya, tapi ketika terakhir sudah langsung 90%. Dan sesudah Pak Jokowi melapor. Nah, itu yang juga menjadi banyak pertanyaan gitu. Iya. Apalagi laporan Pak Jokowi itu langsung mendapatkan surat perintah penyidikan pada hari itu juga kabarnya, pada hari yang sama. Ini memang apa Ya, pertanyaan tentang kalau kalau tadi ketidakadilan. Pak Joandi jelas menyebutkan bahwa itu Dumas yang yang Ya. di jadi pengaduan masyarakat saja yang statusnya yang di baris krim itu. Sementara kalau yang di ini laporan polisi LP kan gitu disebutkan gitu. Ya. Iya, oke. Jadi kita menunggu nih Mas Hersu ya. Masih Oke. ada sidang kan Barreskrim ini sudah dihentikan penyidikannya begitu. Yes, tutup buku. Dan kita masih menunggu 2 lagi. Yes, Hmm. oke. Tetapi tidak tutup kemungkinan akan ada laporan baru. Saya sih bisa menduga seperti itu Ya, nantinya ya. ya. Oke. Oh iya, itu sudah dijanjikan Mas Hersu Hmm. oleh Pak Taufik. Jadi Hmm. kenapa itu akan terjadi gitu? Jadi ini kan sebetulnya yang diadukan sebenarnya tidak hanya orang itu saja. Seperti Pak Amin Rais juga diadukan. Jadi banyak lagi nama-nama lain diadukan. Ada yang di Depok, ada yang juga di Jakarta, begitu. Ada yang juga di kota lain. Gitu. Jadi ini beruntun sebetulnya pengaduan itu Yes. begitu. Nah, kalau menurut Pak Muhammad Taufik itu yang menjadi pihak pelapor gitu, penggugat di Solo begitu. Nah, dia katanya akan ada di Madura, nanti akan ada di kota-kota lain di Jawa, gitu bahkan juga di Makassar dan sebagainya. Mungkin dia sudah berhubungan dengan Pak Yes. Komardin gitu yang menjadi Ya. penggugat di Pengadilan Negeri Sleman. Ya, jadi kita bisa pastikan bahwa situasi akan tetap makin gaduh kendati karena apa? Karena publik dipaksa untuk percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Ya, itu yang jadi masalah. Ini kan bukan persoalan percaya atau nggak percaya. Kalau ada buktinya secara saintifik dilakukan secara terbuka, ya orang mau nggak mau harus percaya. Kalau nggak percaya udah ada bukti saintifik, ya itu namanya bebal gitu ya Mbak Agi. Tapi kalau kita Betul, mau, saya akan maju jadi pembela Pak Jokowi kalau iya saya toh. kan saya lihat saya bandingkan Oh, sendiri dengan keawaman saya gitu dengan keluguan kita kan kita malah justru kita ini orang-orang polos begitu yang bisa melihat dan kita tidak memiliki tendensi apapun begitu Ya, kan. Saya oke. akan bela Pak Jokowi ya Pak Saya Jokowi catat, perlihatkan saya catat ternyata. janjinya Mbak Agi bahwa Mbak Agi akan jadi pendukung Pak Jokowi.
Kalau seandainya asli Eh, ya Pak, iya, diperlihatkan. iya. Oke, sampai ketemu lagi kita ya. Kak. Mohon pamit. Saya Harus Bin Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.